Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari BenPinter. Hai sahabat BenPinter, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini tentang soal dan pembahasan TOEFL Section 2, Structure and Written Expression, Exercise 5, Part 2. Untuk link video Part 1, bisa sahabat lihat di deskripsi video ini. Langsung saja mari kita bahas soal TOEFL number 16. Untuk soal nomor 16-40, kita harus menemukan error pada kalimat yang ditanyakan. Pilihan jawaban yang ada errornya itu yang kita pilih. The tiny nucleus of an atom is held together by forces powerful, capable of unleashing great energy. Soal nomor 16 ini cukup mudah. Kita bisa langsung menemukan error pada pilihan C, forces powerful. Seharusnya powerful forces. Adjektif dulu baru noun. Dalam bahasa Inggris, kata yang menerangkan biasanya diletakkan sebelum kata yang diterangkan. Di sini kata powerful menerangkan forces. Pengecualian kalau ada bentuk reduce, seperti kata capable di sini, meskipun menjelaskan forces tidak diletakkan sebelumnya, tetapi diletakkan setelahnya. Karena ada bentuk reduce. Asalnya powerful forces that atau which are. Kemudian diperpendek dengan menghilangkan konektor atau subjek dan to be-nya. Inti atom yang sangat kecil disatukan oleh gaya yang kuat yang mampu melepaskan energi besar. Pilihan A tidak ada error. Tiny nucleus ini noun phrase sebagai subjek dan verbnya is. Pilihan B tidak ada error. An atom jadi objek dari preposisi of. Pilihan D juga tidak ada error. Unleashing ini gerund karena letaknya setelah preposisi. Di sini preposisi of. Perlu sahabat ingat, kalau ada preposisi dan setelahnya verb, maka verbnya ditambah ing. Ini kita sebut dengan gerund, verb ing yang difungsikan sebagai noun atau kata benda. Selanjutnya soal TOEFL number 17. Because of their beautiful coloration, Palomino horses thus often chosen as show horses for parades. Pilihan A, because of tidak ada error. Because of ini preposisi. Maknanya sama dengan because. Sama seperti verb, preposisi bisa punya objek. Di sini objek because of berupa noun phrase their beautiful coloration. Pilihan B, beautiful juga tidak ada error. Beautiful ini adjektif yang menjelaskan noun coloration. Pilihan C, does, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Penggunaan kata bantu does tidak tepat karena kalau kita lihat setelahnya verb 3. Kalau pakai do, does, atau did, seharusnya setelahnya base verb. Kalau pakai verb 3 seperti chosen di sini, maka kata bantu sebelumnya biasanya to be, atau have, has, atau had. Dan yang benar dalam konteks kalimat ini seharusnya does diganti are. Karena kalimat ini pasif. Karena warnanya yang indah, kuda Palomino sering dipilih sebagai kuda pertunjukan untuk parade. Pilihan D, as, tidak ada error. As ini preposisi dan objeknya show horses. Berikutnya soal TOEFL number 18.
The discovering of quarks, minute particles of matter, has led to a new age in particle physics. Pilihan A, discovering, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Gerund discovering seharusnya diganti noun discovery. Di sini gerund tidak diperlukan karena kata discover sudah punya bentuk noun sendiri, yaitu discovery. Penemuan quark, partikel materi yang sangat kecil, telah membawa ke era baru fisika partikel. Pilihan B, minute, tidak ada error. Minute di sini sebagai adjektif yang menjelaskan particles. Pilihan C, verb 3 led to, tidak ada error. Sebelumnya ada kata bantu has. Setelah helping verbs have, has, atau had, kita gunakan verb 3. Pilihan D, physics, juga tidak ada error. Noun physics menjadi objek dari preposisi in. Next, soal TOEFL number 19. Thanksgiving Day, a uniquely North American holiday, is celebrated in the United States on the 4th Thursday in November. Pilihan A, uniquely, tidak ada error. Uniquely ini adverb yang menjelaskan adjektif North American. Pilihan B, is celebrated, tidak ada error. Is celebrated ini sebagai verb bentuk pasif untuk subjek Thanksgiving Day. Pilihan C4 ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat fourth, yang keempat. Hari Thanksgiving, hari libur khas Amerika Utara, dirayakan di Amerika Serikat pada Kamis keempat di bulan November. Pilihan D, in, tidak ada error, karena setelahnya bulan November. Perlu sahabat ingat, kita gunakan preposisi at untuk jam, on untuk hari, dan in untuk bulan atau tahun. Selanjutnya soal TOEFL number 20. A square is a geometric shape which is as long as it's tall and which has 4 right angles. Kalau sahabat perhatikan, pilihan A, article A, tidak ada error karena noun shape di sini singular. Pilihan B, geometric, juga tidak ada error. Geometric ini adjektif yang menjelaskan noun shape. Pilihan C, as is, ini yang ada errornya. Ada subjek yang hilang di sini, seharusnya as it is, supaya paralel dengan struktur sebelum as long as, yaitu struktur subject verb which is. Persegi adalah bentuk geometris yang panjangnya sama dengan tingginya dan memiliki 4 sudut siku-siku. Pilihan D, has, tidak ada error. Di sini pakai has karena konektor which yang juga berperan sebagai subjek di sini menggantikan singular noun shape atau lengkapnya a geometric shape. Selanjutnya soal TOEFL number 21. The incidence of which is now referred to as cryvolcanism or ice volcanoes is quite high on the surface of Triton, one of the moons of Neptune. Pada soal nomor 21 ini, kita bisa langsung menemukan error pada pilihan A, of which. Konteks penggunaan konektor which tidak tepat, seharusnya yang digunakan adalah konektor what. Klausa dari what sampai volcanoes ini adalah noun clause yang menjadi objek dari preposisi of. Insiden yang sekarang disebut sebagai cryovolcanisme atau gunung berapi es
cukup tinggi di permukaan Triton, salah satu bulan Neptunus. Pilihan B, refer to, tidak ada error. Verb 3, refer to, ini bagian dari struktur passive. Kita bisa lihat sebelumnya ada to be is. Pilihan C, is, juga tidak ada error. Is di sini sebagai verb untuk subject incidents. Dan terakhir D, one of the, tidak ada error. One of sampai akhir ini sebagai a positive yang menamai kembali atau menjelaskan Triton. Perlu sahabat ingat, kalau ada one of, maka setelahnya plural noun. Seperti moons di sini dalam bentuk plural atau jamak. Berikutnya soal TOEFL number 22. Contemporary poet Allen Ginsberg prides him on his ability to create poetry which invites complete emotional and physical participation by its audience. Pilihan A, him, ini kita pilih karena ada error di sini. Objek pronoun him seharusnya diganti reflexive pronoun himself. Perlu sahabat ingat, kalau objek dan subjek sama, maka kita gunakan reflexive pronoun sebagai objeknya. Reflexive pronoun itu seperti himself, herself, ourselves, dan sebagainya. Penyair kontemporer Allen Ginsberg bangga akan kemampuannya menciptakan puisi yang mengundang partisipasi emosional dan fisik yang utuh dari para pendengar puisinya. Pilihan B, which, tidak ada error. Which di sini sebagai connector sekaligus subject adjective clause yang menjelaskan atau menggantikan poetry. Pilihan C, complete, tidak ada error. Complete di sini sebagai adjective yang menjelaskan noun participation. Dan pilihan D, participation, juga tidak ada error. Participation merupakan noun yang berfungsi sebagai objek dari verb invite. Next, soal TOEFL number 23. The amount of red meat needed to provide sufficient protein for maintaining good health is estimated at less than 4 ounces per day. Kalau sahabat perhatikan, pilihan A, amount, tidak ada error. Kata amount digunakan untuk uncountable noun. Kata meat di sini uncountable. Pilihan B, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Noun provision seharusnya diganti verb provide. Karena setelah needed, di sini perlu infinitive. Hanya saja perlu diingat, kata provision juga bisa sebagai verb dengan sedikit perbedaan makna dengan kata provide. Provide artinya menyediakan sesuatu yang bermanfaat yang bisa digunakan sebagai bagian dari suatu proses atau aktivitas, atau memberikan seseorang sesuatu yang dia perlukan. Sedangkan provision bisa diartikan dengan menyediakan makanan, minuman, atau perlengkapan, utamanya untuk digunakan dalam perjalanan. Jumlah daging merah yang dibutuhkan untuk menyediakan protein yang cukup untuk menjaga kesehatan yang baik diperkirakan kurang dari 4 ons per hari. Pilihan C, for maintaining, tidak ada error. Kata maintaining ini gerund atau verb ing karena terletak setelah preposisi for. Pilihan D, less than, juga tidak ada error. Less than ini sudah idiomatis dan yang dimaksud kurang dari 4 ons per hari di sini adalah daging atau meat yang uncountable. Jadi pakai less bukan fewer. Selanjutnya soal TOEFL number 24.
Neither oil drilling or gas exploration can be prevented from steadily changing the face of the Arctic. Soal nomor 24 ini cukup mudah. Kita langsung menemukan error pada pilihan A, or, seharusnya nor. Pasangan neither, atau bisa juga dibaca neither, adalah nor, bukan or. Sahabat perlu ingat, beberapa paired conjunction atau konektor berpasangan yang sering muncul dalam soal TOEFL. Di antaranya neither, pasangannya nor, either, pasangannya or, not only, pasangannya but also, dan both, pasangannya and. Baik pengeboran minyak maupun eksplorasi gas tidak dapat dicegah untuk terus mengubah wajah Arktika. Pilihan B, noun exploration, tidak ada error. Exploration ini paralel dengan noun drilling. Pilihan C, be prevented, tidak ada error. Ini bentuk passive verb setelah modal can. Ciri bentuk pasifnya adalah to be, di sini pakai be karena letaknya setelah modal can, dan verb 3, prevented. Pilihan D, steadily changing, tidak ada error. Steadily ini adverb yang menjelaskan changing. Dan changing ini verb ing atau gerund karena letaknya setelah preposisi from. Berikutnya soal TOEFL number 25. However unavoidable the Civil War may have been, it was more devastating, also exhausting, than any European war between 1815 and 1914. Pilihan A, however, tidak ada error. However, di sini sebagai conjunctive adverb atau ada juga yang menyebutnya dalam konteks ini sebagai connector adverb clause. Setelahnya sudah ada struktur subject verb, kemudian koma dan subject verb lagi. Pilihan B, adverb also, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya konektor and yang menghubungkan devastating dan exhausting. Betapapun tidak dapat dihindarinya perang saudara lebih menghancurkan dan melelahkan daripada perang Eropa manapun antara tahun 1815 dan 1914. Pilihan C, then, tidak ada error. Then biasa digunakan dalam bentuk comparative. Kita bisa lihat sebelumnya ada more. Pilihan D, between, juga tidak ada error. Between biasanya bergandengan dengan and. Berikutnya soal TOEFL number 26. Water and petroleum are the only two liquids what occur in large quantities in nature. Kalimat ini diawali struktur subject verb. Pilihan A, only, tidak ada error. Only ini adjective yang menjelaskan liquids. Pilihan B, what, ini ada errornya. Seharusnya konektor adjective clause that atau which yang menjelaskan atau menggantikan liquids. That atau which di sini selain berfungsi sebagai connector, juga sebagai subject klausa dan verbnya occur. Air dan minyak bumi adalah dua cairan yang ada dalam jumlah besar di alam, atau terjemah bebasnya hanya air dan minyak bumi yang merupakan dua cairan yang ada dalam jumlah besar di alam. Pilihan C, large, tidak ada error. Large ini adjective yang menjelaskan quantities. Pilihan D, in, juga tidak ada error. In nature artinya di alam. Berikutnya soal TOEFL number 27. Allowing children to help plan and prepare family meals, provide enjoyable learning experiences,
that later encouraging them to eat the foods they have prepared. Pilihan A, allowing, tidak ada error. Allowing ini gerund atau verb ing sebagai subjek. Verbnya provide. Provides di sini berakhiran s karena gerund sebagai subjek selalu dianggap singular. Pilihan B, learning, tidak ada error. Learning menjelaskan experiences. Pilihan C, encouraging. Ini yang kita pilih karena ada error di sini. Verb ing encouraging seharusnya diganti verb one encourage. Subjeknya adalah that yang juga berfungsi sebagai connector adjective clause yang menjelaskan atau menggantikan noun experiences. Makanya kalau sahabat lihat kata encourage di sini tanpa akhiran s. Subjek that dianggap plural karena menggantikan experiences. Membiarkan anak-anak membantu merencanakan dan menyiapkan makanan keluarga, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan yang nantinya mendorong mereka untuk makan makanan yang telah mereka siapkan. Pilihan D, have prepared, tidak ada error. Have prepared ini verb dalam bentuk present perfect dan subjeknya they. Sebelum they di sini ada connector adjective clause which atau that yang dibuang. Connector which atau that ini menjelaskan atau menggantikan noun foods. Next, soal TOEFL number 28. According to many economists, international specialization in production of some goods, such as cars and computers, increase world efficiency and output, making all nations richer. Pilihan A, according to, tidak ada error. According to ini preposisi dan objeknya economist. Pilihan B, such as, tidak ada error. Such as digunakan untuk mengenalkan contoh. Di sini cars and computers. Pilihan C, increase, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya ditambah akhiran s, increases. Karena increase ini verb one dan subjek headnya specialization termasuk uncountable noun. Menurut banyak ekonom, spesialisasi internasional dalam produksi beberapa barang seperti mobil dan komputer meningkatkan efisiensi dan jumlah produksi dunia yang membuat atau sehingga membuat semua negara menjadi lebih kaya. Pilihan D, verb ing making, tidak ada error. Ini bentuk reduced adjective clause dari which makes, di mana which mengacu pada keseluruhan klausa sebelum koma. Untuk bentuk reduce-nya karena tidak ada to be, jadi konektornya dihilangkan dan verbnya diganti jadi verb ing making. Atau penjelasan alternatifnya bisa juga verb ing making yang sebelumnya didahului koma ini sebagai post modifier yang menjelaskan atau menunjukkan result, hasil atau akibat dari klausa sebelum koma. Selanjutnya soal TOEFL number 29. Solar astronomers have recently observed bursts of coherent radio waves coming from a specific location on the sun's surface. Kalau sahabat lihat pilihan A, solar astronomers, tidak ada error. Solar astronomers sebagai subjek dan verbnya have observed. Pilihan B, recently, juga tidak ada error. Recently ini adverb yang menjelaskan have observed. Pilihan C, from, tidak ada error. Coming from termasuk phrasal verb, jadi sudah idiomatis. Pilihan D, locations, ini yang ada errornya. Seharusnya bentuk singular location tanpa S. Karena sebelumnya ada artikel A yang menunjukkan noun setelahnya singular, bukan plural atau jamak.
Astronom surya baru-baru ini mengamati ledakan gelombang radio koheren yang berasal dari lokasi tertentu di permukaan matahari. Berikutnya soal TOEFL number 30. In accordance with the wishes of most of his electorate, President Franklin D. Roosevelt postponed entering the Second World War until December 11, 1941. Soal nomor 30 ini cukup mudah. Kita bisa langsung menemukan error pada pilihan A, in accordance. Bentuk compound preposition in accordance ini belum lengkap. Seharusnya in accordance with. Sesuai dengan keinginan sebagian besar pemilihnya atau elektoratnya, Presiden Franklin D. Roosevelt menunda terlibat dalam Perang Dunia Kedua hingga 11 Desember 1941. Pilihan B, most of, tidak ada error. Di sini ada possessive his, jadi pakai most of, bukan most aja. Perlu sahabat ingat kalau setelah kata most ada articles, demonstrative, possessives, atau pronouns, maka kita gunakan most of. Pilihan C, entering, tidak ada error. Ini gerund karena terletak setelah kata postpone. Pilihan D, until, juga tidak ada error. Di sini until bermakna up to. Next, soal TOEFL number 31. Substances such as DDT become more concentrated in its excessively level in an ecological pyramid. Subjek kalimat ini, substances, dan verbnya become. Pilihan A, such as, tidak ada error. Such as di sini mengenalkan DDT sebagai contoh substances. Pilihan B, more concentrated, tidak ada error. Kata more menjelaskan adjective concentrated. Penggunaan adjective concentrated sudah benar karena sebelumnya ada linking verb become. Linking verb sering diikuti oleh adjective atau kata sifat. Pilihan C, adverb successively, ini yang ada error. Seharusnya adjective successive karena menjelaskan noun level. Yang menjelaskan noun atau pronoun adalah adjective, bukan adverb. Zat seperti DDT menjadi lebih terkonsentrasi di setiap tingkat berturut-turut dalam piramida ekologi. Pilihan D, article an, tidak ada error. Setelahnya ada singular noun, pyramid. Di sini pakai an bukan a, karena setelahnya vowel sound e, ecological. Berikutnya soal TOEFL number 32. The rate of stomach cancer is lowest in countries where people don't eat processed meat products than in nations where such foods are consumed. Pilihan A, lowest, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya bentuk comparative lower. Kita bisa tahu dari konteks kalimat ini dan setelahnya juga ada than yang menjadi salah satu ciri bentuk comparative. Tingkat kanker perut lebih rendah di negara-negara di mana orang tidak memakan produk daging olahan daripada di negara-negara di mana makanan tersebut dikonsumsi. Pilihan B, connector where, tidak ada error. Where di sini menjelaskan countries. Pilihan C, don't eat, juga tidak ada error. Kata bantu yang dipakai don't, bukan doesn't, karena subjeknya people, plural. Pilihan D, are consumed, tidak ada error. Ini bentuk passive menggunakan to be are karena subjeknya foods, plural. Selanjutnya soal TOEFL number 33. Unlike most liquids, which contract when they solidify, water expands by 9% when it freezes.
Pilihan A, unlike most, tidak ada error. Unlike ini preposisi dan objeknya liquids. Pilihan B, verb 1 solidify, juga tidak ada error. Subjeknya they. Pilihan C, by, tidak ada error. Penggunaan preposisi by sudah benar sesuai konteks untuk menunjukkan jumlah. Pilihan D, percentage, ini yang ada error. Seharusnya diganti percent, karena sebelumnya didahului bilangan 9. Percentage biasanya digunakan tanpa bilangan atau angka sebelumnya. Kalau sebelumnya ada angka atau bilangan, kita pakai persen. Tidak seperti kebanyakan cairan yang menyusut saat menjadi padat atau membeku, air mengembang 9% saat membeku. Berikutnya soal TOEFL number 34. Raindrops falling on the ocean reduce the number of breaking waves, thereby calming roughness water. Pilihan A, verb ing falling, tidak ada error. Falling di sini merupakan bentuk reduced adjective clause, asalnya which atau that fall. Karena tidak ada to be, jadi cara reduce-nya dengan membuang subjek konektor dan verb-nya dijadikan verb ing falling. Pilihan B, verb 1 reduce, tidak ada error. Reduce ini verb dan subjeknya jamak, raindrops. Pilihan C, verb ing coming, juga tidak ada error. Participial phrase dari calming sampai water ini menunjukkan makna result atau hasil atau akibat dari klausa sebelumnya. Perlu sahabat ingat kalau ada klausa atau struktur subjek verb, di sini sebagai subjeknya raindrops dan verbnya reduce, plus koma. Di sini sudah ada koma setelah akhir klausa, plus thus atau thereby. Di sini pakai thereby. Kemudian verb ing yang kadang diikuti objeknya atau complement. Di sini calming sampai water. Maka frase yang diawali verb ing ini atau kita sebut participial phrase menunjukkan hasil atau akibat dari klausa sebelumnya. Kalau tidak ada thus atau thereby, bisa juga participial phrase-nya sebagai informasi tambahan, tergantung konteks kalimatnya. Pilihan D, roughness, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Penggunaan noun roughness untuk menjelaskan water tidak tepat. Seharusnya yang digunakan adalah bentuk adjektifnya, yaitu rough. Tetesan air hujan yang jatuh di lautan mengurangi jumlah gelombang pecah, sehingga menenangkan air yang bergejolak. Berikutnya soal TOEFL number 35. The languages spoken by the Alaskan Eskimos and the Inuit of northern Canada are such similar as to be mutually intelligible. Pilihan A, verb 3 spoken, tidak ada error. Ini bentuk reduced adjective clause dari which atau that are spoken. Karena ada to be di sini, jadi bentuk reduce-nya dengan menghilangkan konektor which atau that dan to be-nya, menyisakan verb 3 spoken saja. Pilihan B, and, tidak ada error. And di sini menghubungkan the Alaskan Eskimos dan the Inuit of northern Canada. Pilihan C, such, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Such biasanya digunakan dengan noun atau noun phrase. Sementara kita lihat setelah such di sini ada adjective similar. Tidak ada noun setelahnya. Jadi such seharusnya diganti so. Perlu sahabat ingat, kita gunakan such dengan noun atau noun phrase dan so dengan adjective. Di sini setelah adjective similar juga ada s2 yang merupakan bagian dari struktur formal so plus adjective plus s plus to infinitive.
Bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh orang Eskimo Alaska dan Inuit di Kanada Utara sangat mirip sehingga dapat saling dimengerti. Pilihan D, adjective intelligible, tidak ada error, penggunaannya sudah sesuai konteks. Perlu sahabat ingat kalau setelah to bukan verb, di sini mutually intelligible, maka kita gunakan to be bentuk asal, yaitu be, antara to dan non-verb setelahnya. Next, soal TOEFL number 36. According to a Keynesian economist, expects economic condition to worsen can bring about behavior which in fact causes these conditions to worsen. Pilihan A, noun economist, tidak ada error. Economist di sini sebagai objek dari preposisi according to. Pilihan B, verb 1 expects, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya gerund expecting yang berfungsi sebagai subjek dan verbnya can bring about. Menurut seorang ekonom Keynesian, mengharapkan kondisi ekonomi memburuk dapat menimbulkan perilaku yang justru memperburuk kondisi tersebut. Pilihan C, connector which, tidak ada error. Which berfungsi sebagai connector dan juga subjek klausa. Verbnya causes. Which di sini menggantikan atau menjelaskan behavior. Pilihan D, to worsen, juga tidak ada error, karena sebelumnya ada verb causes. Pola verb cause adalah cause plus object plus to infinitive. Di sini, these conditions sebagai objek dari causes dan to worsen sebagai to infinitive-nya. Selanjutnya, soal TOEFL number 37. Desiring to leave their own marks of identity inside the White House, most presidents' wives redecorate at least some portion of its rooms as soon as arrival there. Pilihan A, verb ing desiring, tidak ada error. Desiring ini bentuk reduce dari adverb clause. Asalnya because they desire, kemudian di-reduce dengan menghilangkan konektor dan subjeknya, dan verbnya diubah jadi verb ing desiring. Pilihan B, redecorate, juga tidak ada error. Redecorate ini verb dari subjek most presidents' wives. Pilihan C, its, tidak ada error. Its menunjukkan kepemilikan untuk the White House. Dan pilihan D, as soon as arrival, ini yang kita pilih karena ada error di sini. As soon as termasuk time conjunctions atau connector adverb clause yang menunjukkan waktu. As soon as diikuti oleh klausa atau struktur subjek verb, bukan noun. Jadi seharusnya as soon as they arrive. Pronoun they menggantikan most presidents' wives. Karena ingin meninggalkan tanda identitas mereka sendiri di dalam gedung putih, sebagian besar istri presiden mendekorasi ulang setidaknya beberapa bagian kamar gedung putih segera setelah mereka tiba di sana. Berikutnya soal TOEFL number 38. Generally speaking, proteins that come from animal sources are complete, whereas those that come from another sources are incomplete proteins. Pilihan A, generally, tidak ada error. Generally speaking sudah idiomatis dan biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan atau pendapat secara umum. Pilihan B, animal, juga tidak ada error. Animal ini adjektif yang menjelaskan sources. Pilihan C, those that, tidak ada error. Those di sini digunakan untuk menggantikan proteins. Pilihan D, another, ini yang ada errornya. Another biasanya digunakan dengan singular noun. Sementara kata sources di sini bentuknya plural. Jadi seharusnya bukan another, tapi other. Untuk penjelasan lebih detail tentang perbedaan another dan other,
Silahkan sahabat cek video BenPinter tentang topik tersebut di channel ini. Secara umum, protein yang berasal dari sumber hewani termasuk protein lengkap, sedangkan yang berasal dari sumber lain termasuk protein tak lengkap. Berikutnya soal TOEFL number 39. Even although he is best remembered as a writer, Walt Whitman was also a newspaper publisher, teacher, and farmer. Soal nomor 39 ini cukup mudah, sahabat bisa langsung menemukan error pada pilihan A, although. Seharusnya though. Compound connector yang benar adalah even though, bukan even although. Makna even though sama dengan although. Meskipun paling dikenang sebagai penulis atau meskipun sering dikenang sebagai penulis, Walt Whitman juga seorang penerbit surat kabar, guru, dan petani. Pilihan B, best remembered, tidak ada error. Best sebagai adverb yang menjelaskan verb 3 remembered, dan verb 3 remembered merupakan bagian dari struktur pasif. Sahabat bisa lihat sebelum remembered ada to be is. Ciri utama struktur pasif ada be dan verb 3. Pilihan C, adverb also, tidak ada error. Also bermakna sama dengan in addition atau to. Pilihan D, newspaper, juga tidak ada error. Newspaper ini noun yang berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan publisher. Yang terakhir soal TOEFL number 40. The first domesticated bird in earth was probably the goose. Pilihan A, determiner first, tidak ada error. First menjelaskan noun bird. Pilihan B, adjective domesticated, juga tidak ada error. Domesticated juga menjelaskan noun bird. Pilihan C, in, ini yang ada errornya. Penggunaan preposisi in tidak tepat, seharusnya yang digunakan adalah on. On earth artinya sama dengan in the world. Burung peliharaan pertama di bumi mungkin adalah angsa. Pilihan D, article the, tidak ada error. The di sini bisa disebut generic the. Biasanya digunakan dengan nama spesies binatang, penemuan, atau alat musik. Jadi yang dimaksud di sini adalah angsa secara umum. Untuk penjelasan lebih detail tentang articles seperti the, atau an, silahkan sahabat cek video BenPinter tentang cara menggunakan articles.